Hi everyone, Pastor Hani Yasaputra dari kota Brisbane, Australia. Saya ingin berbagi satu istilah penting sekali untuk pasangan suami istri, yaitu pisah emosi. Hanya dalam pernikahan rumus ini berlaku, 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, banyak di antara kita memulai penyatuan ini dengan ketidakpercayaan. Misalnya dengan harta terpisah, dan setelah itu tanpa mereka sadari, mereka terjebak dalam emosi juga terpisah. Ya, mereka seranjang, mereka serumah, mereka satu kelihatan dari luar, tetapi ya, terpisah. Tetapi terpisah dari dalam. Terpisah di dalam emosi, mereka lebih mementingkan diri sendiri, egosentris, yang selalu berkata demikian, emosiku, emosiku, emosimu, emosimu. Jadi inilah yang menjadi permasalahan besar di dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Tidak adanya kecocokan antara suami dan istri, bahkan mereka menggunakan ketidakmauan, ketidakmau-tahuan emosi ini sebagai peluru ya dalam pertengkaran. Memangnya gue pikirin, EGP. Jikalau melukai emosi pasangan menjadi satu trofi kemenangan, menjadi satu kebanggaan, itu yang dikejar, itu merupakan satu malapetaka rumah tangga. Ya. Saya anjurkan begini, don't love if you don't trust. Jangan mengasihi kalau Anda tidak percaya. Kalau Anda tidak percaya bakal calon suami atau calon istri, berarti Anda setengah matang. Tunda pernikahan Anda. Ya, lebih baik kita malu di depan daripada kita babak belur bahkan ya berdarah-darah setelah kita masuk dalam pernikahan. Roma 15 ayat 1 sampai 3 sangat menarik sekali. Ayat ini perlu saya berikan kepada saudara ya, karena ayat ini berbicara tentang kita yang kuat, yang lebih rohani, yang lebih dewasa, yang lebih segalanya. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya itu untuk membangunnya. Membangun manusia, membangun rohani. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kalau saudara sedang bertengkar, kalau saudara sedang memaki pasangan saudara, sebenarnya saudara sedang memaki Tuhan Yesus. Kendalikan lidah. Hati-hati sekali. Sebab engkau yang kuat, engkau yang merasa lebih rohani. Saudara harus banyak tutup mulut. Saudara harus memenangkan emosi saudara. Saudara harus lebih ngerti emosi pasangan saudara. Jadikan ayat ini, Roma 15 ayat 1 sampai 3 ini, menjadi ayat emas yang terpahat dalam hati dan pikiran Anda. Sungguh, saudara, jikalau Anda merasa diri kuat, maka tanggung jawab Anda haruslah menanggung yang lemah. Tidak ada satu yang selalu kuat dalam satu bidang lain. Ya, tidak ada satu yang kuat, yang selalu kuat dalam satu bidang, dan pasangannya lemah dalam satu bidang pula. Anda pernah point finger terhadap kemalasan suamimu. Anda pernah jengkel dengan keborosan istrimu. Daripada menjadi hakim dalam keputusan perkara kelemahan ini, mari undang Kristus, undang Yesus buat membereskan retak-retak dalam pernikahan kita. Pernikahan ini lahir dari Allah. Ya, Allah yang jenius. Sebagai orang berdosa, kita ini banyak kelemahan. Dan kita semua memasuki pernikahan dengan segala cacat yang ada. Dengan menjadikan dua menjadi satu, maka Allah mengendaki satu unit keluarga yang sangat kuat sekali. Dua orang bersatu untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Pernikahan selalu bertumbuh kuat
Apabila kita mati dalam singleness kita. Saya ulangi, pernikahan kita selalu akan kuat, bertumbuh kuat, apabila kita mati dalam singleness kita. Dan bangkit dalam kesatuan kudus ini. Jikalau Anda merasa rugi sebab pasangan Anda tidak ikut ambil bagian dalam kebangkitan ini, malahan Anda merasa dia begitu egoisnya, secara hidup masih rasanya single, maka Roma 15 ayat 1 harus Anda aplikasikan. Engkau yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat ataupun yang lemah. Ingatkah pada waktu Anda mengucapkan janji kudus, Anda di pelataran Allah, Anda berjanji untuk menyatukan hati, pemikiran, masa depan, kepentingan, finansial, bahkan hidup Anda kepada pasangan Anda. Daripada selalu iritasi dengan kelemahan pasangan Anda, mengapa Anda tidak juga mengambil? Tidak juga mencari solusi kasih untuk membangun hubungan lebih kuat lagi. Dapatkan kasih agape. Maka saya yakin percaya pembangunan rumah tangga Anda akan semakin cantik dan semakin jadi di hari besok. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like maupun komen setelah renungan ini. Tuhan memberkati.